Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bening Pagali dengan nomor NIM 2401050349. Saya seorang mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam pengetahuan, keterampilan, dan karakter guru sesuai dengan abad 21 serta profil guru abad 21. Nah, untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ragam pengetahuan sesuai dengan abad 21 terlebih dahulu. Nah, ragam pengetahuan sesuai dengan abad 21 ini ada 4, teman-teman semua. Yang pertama ada pengetahuan pedagogi, kemudian pengetahuan konten atau subject matter, kemudian pengetahuan teknologi, dan pengetahuan kontekstual. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengetahuan pedagogi. Nah, apa sih pengetahuan dari pedagogi itu? Nah, pedagogi ini adalah pengetahuan tentang cara mengajar. Guru harus memahami bagaimana siswa belajar, cara merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta strategi mengajar yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa nih. Contohnya dengan menggunakan metode diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah atau biasa kita sebut dengan problem-based learning. Kedua adalah pengetahuan konten. Nah, di sini guru harus benar-benar menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan sebelum guru itu mengajar. Nah, ini penting agar guru bisa menjelaskan materi yang jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa dengan tepat. Pengetahuan konten juga membantu guru menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, bagaimana sih contohnya? Seperti kita pembelajaran matematika yang akan menerapkan sebuah bab dengan pecahan. Nah, mungkin anak-anak tidak akan langsung paham dengan bagaimana sih pecahan itu, ataukah gelas yang pecah atau bagaimana. Nah, kita bisa memvisualisasikan dengan sebuah cerita yang akan menjalankan imajinasi mereka dengan cara seperti anak-anak mempunyai satu buah apel, kemudian ada 3 temannya di situ. Nah, si anak ini harus membelah apelnya menjadi 6. Lalu berapa banyak teman-teman kalian itu mendapatkannya. Nah, hal tersebut itu dapat membuat siswa lebih paham dan lebih mengerti tentang bagaimana sebuah pecahan yang dimaksud dengan pembelajaran dari pecahan tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan teknologi. Nah, guru harus paham teknologi digital seperti penggunaan laptop, proyektor, aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Canva, Kahoot, Quizizz, dan lain-lainnya. Dan internet ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran di era digital saat ini. Apalagi saat ini tuh sangatlah booming dengan digital atau dunia media sosial ya teman-teman. Bahkan anak-anak sekolah dasar pun sudah mereka dapat mengakses media digital dengan sendirinya karena banyaknya orang tua akan menyerahkan gadgetnya kepada siswa-siswanya begitu. Nah, apabila kita tidak melek gadget ataupun kita tidak menggunakan media digital ataupun internet dengan baik, kemudian teknologi dengan baik, maka kita akan tertinggal juga teman-teman. Nah, maka dari itu pembelajarannya biar lebih asik lagi dan kita bisa mengakses seperti pembelajaran dengan visualisasi dengan Canva atau permainan-permainan di Kahoot dengan seperti puzzle dan lain sebagainya, Quizizz dan lain sebagainya, itu dapat membangkitkan minat siswa-siswa untuk belajar dengan kita lebih menyenangkan. Nah, yang keempat adalah pengetahuan kontekstual. Guru harus peka terhadap kondisi sosial dan budaya dari siswa tersebut. Misalnya memahami latar belakang keluarga, lingkungannya, serta isu-isu yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, agar pembelajaran itu lebih relevan dan membumi. Nah, seperti contohnya kita mengajar di sebuah kelas, namun siswa-siswa tidak berada di satu keyakinan yang sama. Seperti halnya ada yang Kristen atau non-Muslim dan ada yang beragama Muslim. Terus bagaimana cara kita untuk memahaminya? Seperti ada azan zuhur. Nah, sebaiknya kita sebagai guru mengajak siswa-siswa yang beragama umat Muslim untuk melakukan ibadah sholat terlebih dahulu. Lalu kita mengasih pengarahan atau pengetahuan tentang bahwa azan itu merupakan tanda untuk umat Islam itu beribadah begitu teman-teman.
teman-teman. Jadi siswa itu akan mengetahui, oh iya setiap azan itu teman-temannya harus melakukan sholat. Jadi kita sebagai non-muslim harus menghormatinya dan memberikan waktu untuk ke anak-anak atau untuk teman-temannya itu sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembelajarannya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang ragam pengetahuan guru abad 21, maka di sini kita akan membahas tentang ragam keterampilan guru abad 21. Nah, ragam keterampilan guru abad 21 ini merupakan keterampilan mencerminkan pengetahuan praktis yang dimiliki guru untuk menghadapi tantangan pada zaman sekarang. Nah, untuk itu apa saja dari ragam keterampilan guru abad 21? Mari kita simak. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang 4C. Apa itu 4C? Yang pertama ada critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang critical thinking atau berpikir kritis. Nah, di sini guru harus mampu menganalisis masalah dan mengajak siswa untuk berpikir logis, tidak hanya menghafal. Seperti halnya ketika kita berada di pembelajaran atau kita membawakan pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan alam dengan materi fotosintesis. Nah, kita bisa tidak langsung memberikan kepada siswa pengetahuan tentang apa sih fotosintesis. Nah, fotosintesis itu bla 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 bla. Nah, kita bisa untuk memetik berpikir kritis siswa dengan cara pertanyaan seperti apakah anak-anak tahu bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makan dan menghasilkan makan. Nah, hal tersebut itu dapat memetik berpikir kritis pada siswa. Baru setelah itu kita memberikan penguatan dengan pengetahuan yang jelas tentang fotosintesis tersebut. Nah, yang kedua, creativity atau kreativitas. Nah, guru harus membuat pembelajaran yang menarik dan tidak monoton dengan cara seperti di tengah-tengah kita kasih ice breaking, kemudian pembelajaran bisa berbasis dengan media sosial atau teknologi, yaitu dengan paparan di Canva, dengan quizzes dengan aplikasi seperti Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat siswa-siswa lebih berminat lagi untuk belajar dengan kita dan pastinya lebih nyaman dan menyenangkan. Ketiga adalah collaboration atau kolaborasi. Nah, di sini guru harus bisa bekerja sama baik dengan siswa, sesama guru maupun dengan orang tua. Nah, banyaknya guru sekarang itu kan lebih disebut dengan fasilitator. Jadi siswa-siswa ini sebagai guru dengan di depan kelas itu sebagai fasilitasi siswa untuk belajar saja. Namun lebih dikedepankan untuk guru dengan sesama guru. Apabila kita dalam pembelajaran itu tidak bisa hadir, maka guru pengganti itu bisa masuk ke dalam kelas kita untuk memberikan materi yang telah kita sampaikan atau kita berikan kepada guru tersebut untuk diberikan kepada siswa. Nah, dari guru ke orang tua itu juga sangat dibutuhkan. Nah, mengapa sangat dibutuhkan? Karena orang tua itu juga harus tahu bagaimana tumbuh kembang dari siswa tersebut. Apakah dia di sekolahan terjadi adanya masalah atau bagaimana? Nah, itu orang tua itu harus lebih mengetahui tentang tumbuh kembang dan tentang masalah-masalah siswa yang ada di sekolahan. Begitu teman-teman. Untuk yang terakhir atau yang selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Nah, guru harus pandai menyampaikan ide secara lisan dan tertulis, termasuk dengan menggunakan media sosial atau media digital. Nah, di sini komunikasi itu sangat penting ya teman-teman, karena pembawaan kita saat berkomunikasi kepada anak-anak itu juga harus lebih mengayomi atau lebih menggunakan bahasa ibu agar anak-anak itu lebih nyaman kepada kita dan materi yang akan kita berikan itu lebih terserap dengan baik dari siswanya tersebut. Jadi kita harus lebih mengetahui bagaimana penggunaan bahasa itu kita berikan kepada anak-anak atau siswa dan bagaimana komunikasi yang kita berikan penggunaan bahasanya itu kepada orang tua atau sesama jajarannya. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah keterampilan digital, di mana guru harus bisa mengorientasikan perangkat dan platform digital seperti membuat presentasi, menggunakan video pembelajaran, atau mengelola kelas dengan secara online. Karena di era digital saat ini, guru diwajibkan dan diharuskan dapat memiliki keterampilan atau memiliki kekreatifan dalam penggunaan media digital atau media teknologi.
Nah, untuk selanjutnya adalah keterampilan manajerial. Nah, keterampilan manajerial ini merupakan kemampuan penting untuk mengatur kelas dengan baik, membuat rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, dan evaluasi hasil pembelajaran siswa dan mengatur waktu secara efektif. Nah, di mana penggunaan RPP ini sangat dibutuhkan, apalagi seharusnya guru itu mempunyai modul pembelajaran tersendiri, di mana dalam satu waktu atau dalam kegiatan sehari-harinya dalam mengajar mempunyai acuan dari CP atau capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajaran dan aplikasi pembelajarannya itu tertata dengan rapi, supaya dengan adanya modul pembelajaran ini guru dapat lebih mengatur waktu dengan baik dan terstruktur secara rapi dari pembukaan sampai penutupan. Nah, untuk selanjutnya adalah keterampilan sosial dan ekonomi, di mana guru harus mempunyai sifat empati dan bisa memahami perasaan siswa, sabar dalam menghadapi masalah, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, hal ini itu diperlukan keterampilan yang sangat khusus kepada untuk guru agar siswa itu lebih memiliki rasa yang nyaman, kemudian rasa asik, dan pastinya akan menumbuhkan rasa semangat belajar dalam kegiatan yang kita ampu. Oke, jadi teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang ragam pengetahuan, ragam keterampilan, dan kali ini kita akan membahas tentang ragam karakter guru sesuai dengan abad 21. Nah, karakter guru sesuai dengan abad 21 ini sangat menentukan kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Nah, karakter itu meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama adalah komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat ini? Guru harus terus belajar dan tidak merasa puas dengan ilmu yang sudah dimiliki, dan bisa dilakukan lewat pelatihan, seminar, atau membaca literasi yang teratur begitu. Nah, dengan adanya komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat itu kan banyaknya quotes ataupun sebuah kata bahwa kita tidak boleh puas dengan yang namanya ilmu. Kita itu harus haus akan ilmu. Nah, kegiatan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat ini sangat diperlukan kepada karakter dari setiap gurunya, agar kita terus belajar di setiap tahapan yang kita miliki, dan kita tidak boleh merasa puas apa yang kita miliki, karena pastinya itu ilmu itu akan selalu kurang, dan pastinya ilmu harus bertambah di setiap harinya. Nah, oke, jadi yang kedua itu adalah integritas. Nah, integritas ini guru harus mempunyai sikap yang jujur, adil, dan tanggung jawab dalam penugasannya. Tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai panutan bagi siswa. Karena guru sendiri ini bagi siswa itu merupakan role model. Jadi, seperti apa yang kita kenakan, seperti apa yang kita bicarakan, pastinya akan membuat siswa ini apa yang dibicarakan dan apa yang dipakaikan kepada guru di setiap harinya ini merupakan dari siswa sendiri akan beropini bahwa apa yang dituturkan dan apa yang dipakai dari guru itu merupakan semuanya hal yang baik. Jadi sikap, kejujuran, adil, dan tanggung jawab itu sangatlah penting bagi guru, harus memiliki karakter tersebut. Oke, teman-teman, yang nomor 3 adalah adaptif. Nah, apa itu adaptif? Nah, adaptif itu merupakan sikap dari karakter guru yang harus memiliki siap menghadapi perubahan baik dalam teknologi, kurikulum, ataupun cara belajar pada siswanya tersebut. Guru yang adaptif tidak mudah kaku dan terbuka pada hal-hal yang baru. Nah, di sini dengan adanya perubahan, nah, kurikulum itu merupakan perubahan yang sangat relevan dan sangat-sangatlah bakalan berubah di setiap tahunnya. Apalagi di setiap pergantian menteri pendidikan, itu pasti kurikulum akan selalu berubah. Nah, seperti yang ada di tahun ini, kita itu pernah merasakan yang namanya kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Nah, ketiga kurikulum itu merupakan kesangkut pautan, di mana kurikulum itu akan terus berganti dengan adanya cara belajar siswa dan cara pertumbuh kembang siswa yang mereka akan hadapi, dan mereka itu yang harus dibutuhkan. Jadi, guru itu walaupun kurikulum itu belum sempat kita kuasai secara penuh, tapi kurikulum itu harus bergantian, maka kita harus siap dengan perubahan kurikulum itu, dan kita harus adaptif dan selalu menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditentukan.
Oke teman-teman, yang nomor 4 adalah humanis. Nah, sikap dari ragam karakter guru abad 21 dari humanis ini merupakan menunjukkan sikap peduli dan menghargai siswa tanpa membedakan latar belakang, agama, atau kemampuannya. Guru yang memiliki sifat humanis ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Jadi dengan adanya keberagaman yang siswa itu sadari, itu tidak akan membuat mereka lebih canggung ataupun dia merasa terpecilkan dengan keberagaman atau perbedaan yang mereka miliki, karena siswa itu pasti tahu, apalagi di sekolah dasar negeri itu kan masih mayoritas itu merupakan agama Islam. Nah, dimana kalau ada salah satu siswa yang memiliki keyakinan yang lain, nah kita harus lebih menghargai dan merangkul bersama-sama agar siswa yang minoritas ini tidak merasa terpojokkan. Nah teman-teman, karena kita sudah membahas tentang bagaimana ragam pengetahuan guru dari abad 21, kemudian keterampilannya dan karakteristiknya. Nah, kita di sini akan membahas lagi tentang profil guru dari abad 21 tersebut. Profil ini menggambarkan tentang citra detail guru pada masa kini yang dibutuhkan di era globalisasi dan digitalisasi. Nah, yang pertama adalah sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pasti profil guru abad 21 ini sangat bersangkut paut dengan adanya pengetahuan, keterampilan, dan karakter guru dari abad 21 ini. Nah, yang pertama, guru selalu mengembangkan diri, belajar, dan pengamalan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini dengan adanya sesuai dengan abad 21 yang mengharuskan kita untuk bisa dalam digitalisasi ataupun dalam teknologi serta pengembangan globalisasi yang sangatlah relevan dengan sebagai pembelajaran sepanjang hayat ini. Karena di sini di profil guru 2020 abad 21 ini kita harus lebih mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi ataupun penggunaan teknologi di masa ini. Nah, untuk selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan penting dalam membimbing siswa, bukan hanya mengajar, mereka menciptakan suasana belajar yang membuat siswa ini aktif, kreatif, dan mandiri. Sesuai dengan kurikulum di kurikulum Merdeka, ini merupakan sudah menerapkan bagaimana guru itu sebagai fasilitator saja. Jadi, semua yang dikerjakan itu lebih mengedepankan siswanya yang berperan aktif. Ketiga adalah sebagai pengguna teknologi, di mana guru mampu memanfaatkan teknologi untuk pengajar, berkomunikasi, dan menilai siswa. Mereka bisa mengintegrasi teknologi dengan baik di dalam pembelajarannya. Apalagi di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, pasti guru itu lebih mengedepankan bagaimana pembelajaran ini berbasis Canva ataupun yang dibicarakan ataupun dipelajari itu akan adanya visualisasinya. Jadi siswa itu akan lebih mengerti dan lebih paham apabila dipaparkan dan ada visualisasinya. Nah, untuk selanjutnya adalah guru sebagai pekerja kolaboratif, di mana guru bekerja sama dengan berbagai pihak, guru lain, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat demi kemajuan pendidikan. Nah, ini dengan sebagai kolaboratif itu seperti yang sudah disebutkan di awal ya teman-teman semua yang melihat video ini, bahwa guru itu tidak bekerja sendiri, tapi dia juga lebih membutuhkan teman sebaya atau teman satu profesinya, kemudian membutuhkan orang tua itu sangat berperan penting dalam kegiatan mengajar di sekolahnya, karena orang tua dari siswa ini harus mengetahui bagaimana tumbuh kembang siswa itu di dalam pembelajaran yang diikutinya. Kolaboratif dari guru ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan dari pribadi atau karakter siswa tersebut. Selanjutnya adalah sebagai pemimpin kelas, di mana guru adalah pemimpin dalam proses pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang aman, terstruktur, dan menyenangkan. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya RPP atau rancangan pembelajaran. Nah, di mana guru itu seharusnya mempunyai modul pembelajaran tersendiri dan RPP sendiri, di mana akan menciptakan pembelajaran yang terstruktur dari adanya pembukaan, pemateri, kemudian ice breaking, dan lain-lain sebagainya, agar waktu itu digunakan dengan tepat dan tersampaikan dengan lancar ataupun tersampaikan dengan jelas kepada siswanya. Oke, jadi teman-teman, kita sudah membahas tentang ragam pengetahuan guru abad 21, kemudian ragam keterampilan guru abad 21, karakteristik guru ragam 21, dan profil guru di abad 21 ini. Nah, maka kita sudah membahas tuntas dan apa saja yang termasuk dari ragam-ragam tersebut dan profil guru di abad 21 ini. Maka saya harap yang menonton dapat mengetahui apa saja ragam
guru di abad 21 dan profil guru di abad 21 ini, dan teman-teman dapat mengaplikasikannya dengan baik. Nah, akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ada materi yang kurang baik ataupun materi yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih kepada Ibu Dian Desi Nilam karena telah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.